ほう、俺たちを超えるのか。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Mengapa One Piece begitu panjang dan telah memiliki lebih dari 1100 chapter? Dan entah bagaimana episodenya juga begitu banyak sejak tahun 1997 hingga sekarang. Ada banyak sekali alasan yang menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Salah satunya disebabkan oleh beberapa kejadian yang dilakukan oleh Oda, di mana ia sebelumnya hanya akan memperkirakan jika karyanya ini bisa bertahan selama 5 tahun. Namun sebuah kecelakaan dalam pembuatan naskah membuatnya harus terus melanjutkan manga ini hingga hari ini. Lalu alasan apa sajakah yang membuat One Piece lama tamat? Untuk mengetahui jawabannya, kami telah merangkum beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan kali ini. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime menarik dari kami. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan tentang manga yang begitu panjang ini. Bahkan saking panjangnya sudah bertahan hingga lebih dari 2 dekade. Sama dengan manga atau anime lainnya seperti Naruto, Dragon Ball, dan lain-lain yang menghadirkan kisah petualangan seru seorang pemeran utama, yang bahkan endingnya masih terus dijanjikan oleh Oda, di mana sempat juga dikatakan ending One Piece akan terjadi di tahun 2025 yang kemungkinan hal itu hanya hoax saja. Tampaknya tidak mungkin jika salah satu anime kesayangan pada generasi milenial ini akan tamat dengan hal yang biasa-biasa saja. Pasalnya Oda akan meninggalkan lubang atau plot yang begitu dalam, sehingga membuat semua fansnya tidak akan puas dengan ending yang dia ciptakan dan berharap Oda akan terus melanjutkan karyanya tersebut. Berikut adalah alasan dibalik lamanya One Piece tamat menurut versi Efek Anime. One Piece tidak diciptakan untuk tamat. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan cerita yang diusung oleh anime One Piece ini, di mana ceritanya mengandung unsur petualangan yang kental dengan adanya rintangan dan juga halangan. Sudah semestinya jika setiap hari akan ada petualangan baru dan juga rintangan yang harus dihadapi. Dan halangan tersebut berupa villain atau monster yang harus dihadapi oleh peran utama sebagai upaya untuk bertahan hidup atau melindungi orang yang disayang. Kita bisa melihat contoh lainnya pada film Power Ranger, Kamen Rider, Kabutaku, hingga Ultraman. Mereka akan selalu menghadapi para musuh yang datang ke bumi pada setiap episodenya. Karena selalu melakukan aksi yang sama, yakni melindungi bumi serta melawan para monster yang datang, maka sudah bisa dipastikan jika akan membuat penontonnya menjadi bosan. Dan untuk meminimalkan hal tersebut, mereka akan membuat monster yang datang memiliki ciri khas atau kekuatan berbeda-beda dalam melakukan aksinya masing-masing. Dan konsep yang tak jauh berbeda juga bisa kita saksikan dalam manga atau anime One Piece, yang mana cerita dimulai ketika seorang bocah memiliki cita-cita menjadi raja bajak laut lalu berinisiatif untuk menemukan kru yang akan membantunya. Sejak dirinya melakukan petualangan, disitulah ia mulai berhadapan dengan beberapa monster serta bajak laut jahat lainnya. Hal ini terus-menerus diulang oleh Oda, sehingga kini episodenya sudah lebih dari 1000. Namun tak kunjung membuatnya bosan karena setiap villain yang dihadapinya selalu berubah-ubah dan dengan kekuatan khas mereka masing-masing. Meskipun sesungguhnya Oda harus membuat Luffy memutar otak untuk mengalahkan mereka sehingga mampu mengambil hikmah dan melanjutkan petualangannya kembali. Namun yang sepertinya sudah Oda sadari, biarpun seru dan menarik jika konsep yang diandalkan Oda terus berjalan tanpa ending, maka tetap akan membuat penontonnya menjadi bosan. Hingga kini muncul beberapa spekulasi, di mana para fans menyimpulkan jika dulu Oda memang membuat One Piece tanpa memikirkan akan seperti apa endingnya kelak. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil adalah yang penting jalan dulu manganya. Urusan bagaimana akhirnya atau akan seperti apa endingnya adalah urusan belakangan. Ceritanya sudah terlalu kompleks. Hingga sekarang masih banyak sekali misteri dan pertanyaan yang belum terjawab dalam cerita One Piece. Misalkan saja seperti asal-usul buah iblis, rahasia yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, serta seperti apa kekuatan Shanks hingga Gorosei yang sesungguhnya. Ditambah lagi sosok Im Sama yang belum jelas siapa dirinya yang sebenarnya, hingga pertanyaan besar tentang seperti apa bentuk harta karun bernama One Piece yang dijanjikan oleh Raja Bajak Laut Roger. Dan jika kita perhatikan lebih jauh, maka dapat kita simpulkan jika pertanyaan-pertanyaan tadi membuat cerita One Piece begitu kompleks saat ini. Bukan hanya cerita yang menyajikan alur perjalanan mencari harta karun belaka, melainkan sudah sangat detail dengan topik yang ada. Tanya itu saja, karena ceritanya yang begitu kompleks membuat Oda harus memutar otak, yakni dengan memasukkan banyak sekali karakter baru dalam ceritanya. Sehingga mau tak mau Oda harus memikirkan tentang bagaimana latar belakang mereka serta apa motivasi yang mereka miliki. Dan apakah backstory dan motivasi mereka akan nyambung dengan plot atau konflik yang sedang terjadi dalam cerita.
Sehingga hal ini menjadi salah satu poin yang dinilai oleh para penggemar One Piece yang menjadi salah satu alasan mengapa One Piece lama tamat. Jika mengingat betapa kompleksnya cerita yang disajikan saat ini, bisa disimpulkan jika Oda tidak akan menamatkan One Piece dalam waktu dekat seperti yang dijanjikannya. Kalaupun Oda memang berniat menamatkan One Piece dalam waktu dekat seperti yang ia janjikan, bukan hal yang tak mungkin jika endingnya akan terkesan sangat dipaksakan. Dan jika hal tersebut benar-benar terjadi, sudah bisa dipastikan jika kelak para pecinta One Piece akan sangat kecewa dan banyak yang tak puas dengan anime yang sudah bertahan sangat lama ini. Shueisha tak rela jika One Piece tamat. Salah satu manga yang masuk ke dalam Big Four One Piece adalah manga besar yang pernah diterbitkan oleh Shueisha atau yang kerap dikenal dengan Shonen Jump. Contohnya saja Bleach dan Naruto serta kabar mengenai meninggalnya Toriyama yaitu author Dragon Ball. Kemungkinan hal ini membuat Shueisha sangat berat jika membiarkan One Piece ikutan tamat. Meskipun Naruto sudah dilanjutkan dengan cerita Boruto serta Bleach yang juga kini memiliki episode-episode yang makin absurd. Namun tampaknya ada sebuah kepuasan tersendiri jika One Piece masih diurus oleh Eiichiro Oda, karena mereka percaya jika inilah cara ampuh supaya penggemar manga ini tetap bertahan. Terlebih lagi tentunya One Piece akan tetap menjadi penghasilan terbesar bagi Shueisha. Jadi jangan heran jika Shueisha sampai rela memberikan cuti kepada Oda untuk bisa memikirkan ide-ide baru supaya bisa menambah umur One Piece semakin lama. Hal ini kemudian membuat sejumlah fans menyimpulkan jika ini adalah kesempatan emas yang dimiliki oleh Shueisha, di mana kemungkinan mereka akan mengatakan jika cerita yang biasa-biasa dan kompleks ini akan sangat laris di pasaran, meskipun sudah banyak anime baru lainnya yang lebih menarik namun belum terkenal saja. Desakan para fans One Piece. Bagi para pecinta One Piece, manga atau anime One Piece adalah salah satu alasan bagi mereka untuk terus melanjutkan hidup mereka yang penuh dengan keputusasaan. Karena bagi mereka One Piece tidak hanya tontonan semata, melainkan salah satu faktor penyambung umur, yang meskipun kedengarannya terlalu lebay menurut kami. Oleh karena hal itulah, maka nggak heran jika One Piece tamat, maka mereka akan kehilangan sebagian besar diri mereka. Dan hal gila inilah yang membuat para fans akut ini menolak jika Oda pada akhirnya mengakhiri manganya tersebut. Meski terdengar sangat lebay dan terlalu berlebihan, namun faktanya hal demikian bukan hal baru dalam dunia manga. Kita bisa melihat contohnya pada Kishimoto, yang dulu pernah mendapatkan ancaman dari beberapa orang tak dikenal gara-gara ia berniat untuk menyelesaikan cerita Naruto. Dan karena kejadian tersebutlah Kishimoto lalu menunda ending Naruto yang sudah dia pikirkan matang-matang dengan kembali memasukkan plot tambahan supaya manga Naruto memiliki episode tambahan yang agak lama. Padahal sebelumnya Kishimoto sudah memperkirakan jika Madara akan menjadi plot final. Namun karena adanya ancaman tersebut, Kishimoto kemudian menambahkan sosok Kaguya ke dalam ending ceritanya. Oleh karena itulah dapat disimpulkan jika di luar sana masih banyak orang yang sangat menggilai manga atau anime, sehingga mereka mungkin akan melakukan upaya apapun supaya autornya menuruti keinginan mereka. Namun hal ini belum diketahui apakah akan terjadi dengan Oda atau tidak, karena hingga sekarang banyak kalangan yang setuju dan tidak setuju dengan ending One Piece yang dijanjikan oleh Oda. Karena tentu saja, ending One Piece akan menjadi perpisahan yang pahit terutama bagi kalian yang sudah mengikuti jalan ceritanya sejak awal. Itulah sejumlah teori di balik lamanya One Piece tamat. Jika kalian memiliki teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.